Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Kisah yang diabadikan dalam Al-Quran ini, tepatnya pada surat Al-Fil, merupakan sejarah yang membuktikan kepada dunia bahwa Allah akan senantiasa menjaga Mekah dari penyerangan dan ideologi sesat. Dalam sejarah awal mula penyerangan kota Mekah dilakukan oleh Abraha. Namanya adalah Abraha al-Habsyi. Dia berasal dari negeri Afrika, tepatnya di negeri Habasyah, Ethiopia. Berkulit hitam dan postur badan tinggi hingga kekar menjadikan dia salah satu panglimanya Romawi di bawah pimpinan Najasyi. Dia juga dikenal dalam sejarah sebagai pribadi yang baik dan sangat taat pada pimpinannya. Dan kelak ia juga menjadi gubernur di negeri Yaman. Jika kita tarik ke belakang bagaimana ia sampai ke tanah Arab, dalam sejarah suatu hari Yaman di bawah kendali Persia yang dipimpin oleh raja yang amat kejam dan mengaku sebagai Tuhan yang bernama Zunuwas. Ia membuat parit besar yang diiringi dengan api yang sangat besar yang mengazab rakyatnya karena memilih beriman kepada Allah. Kisah ini pun terdapat dalam Al-Quran dalam surat Al-Buruj yang dikenal dengan kisah Ashabul Ukhdud. Di antara 20.000 manusia, hanya satu yang selamat dari kekejaman Raja Persia ini. Ia bernama Dausu Sa'labah. Singkat cerita, Daus pun berhasil lolos dari pengejaran pasukan Persia dan sampailah ia ke kerajaan Romawi di Konstantinopel untuk meminta perlindungan. Raja Konstantin pun menyuruhnya untuk pergi ke Habasyah untuk menjumpai Raja Najasyi. Singkat cerita, ia pun sampai di sana dan mengadukan semua peristiwa tersebut kepada Najasyi. Mendengar penjelasan tersebut, Najasyi pun berang. Sebagai pengikut Nasrani, ia tidak terima atas perlakuan Zunuwas. Oleh karena itu, Raja Najasyi pun mengirimkan pasukan besar di bawah pimpinan Iryad dan wakilnya Abraha. Terjadilah pertempuran dahsyat antara pasukan Romawi dan Persia di Yaman. Peperangan ini pun dimenangkan oleh Romawi dan Zunuwas sang tuhan palsu itu pun tewas. Dan Iryad sang panglima pun diangkat oleh Najasyi sebagai gubernur. Kepribadian Iryad yang buruk dan sangat menyiksa rakyat Yaman membuat Abraha tidak tahan. Ia pun mencoba untuk menurunkan Iryad dari kekuasaannya. Dalam sejarahnya, Abraha menantang Iryad untuk berperang. Namun melihat kondisi yang akan terjadi dan pasukan yang akan berkurang, Abraha pun mengambil inisiatif untuk menantang Iryad duel 1 lawan 1. Singkat cerita, duel itu pun dimenangkan Abraha. Dengan demikian, Abraha pun menggantikan posisi Iryad. Selang beberapa waktu, Najasyi pun mendapat kabar atas peristiwa kematian Iryad. Dengan kemarahan yang memuncak, ia pun mengirimkan pesan untuk Abraha atas tindakannya, bahwa ia akan menginjakkan kakinya di tanah Yaman dan akan menggunduli Abraha. Mendengar kabar tersebut, Abraha pun ketakutan. Dengan sigap ia kirimkan surat kepada Najasyi tentang kejadian sebenarnya dan kekejaman Iryad. Namun ada hal unik di sini. Abraha juga mengirim segumpal tanah dan sebuah rambut, dan mengabarkan kalau raja tidak perlu jauh-jauh kemari dan tidak perlu mencukur rambutku. Sesungguhnya aku telah mengirimkan tanah dari Yaman dan menggunduli rambutku, dan aku termasuk orang yang sangat mematuhimu. Yaman masih di bawah kendalimu. Saat itu juga Raja Najasyi pun memaafkan Abraha. Suatu hari Abraha berpikir bagaimana cara untuk memenangkan pemimpinnya, yaitu Najasyi. Ia pun membuat sebuah gereja besar yang diberi nama Qulais, yang sisa-sisa bangunannya masih ada sampai hari ini. Abraha juga memerintahkan kepada pasukannya untuk menyebarkan ke Jazirah Arab bahwa mereka wajib memuliakan gereja Qulais sebagai ikon terpenting dalam kehidupan mereka. Dalam sejarahnya, keinginan Abraha pun mendapat pertentangan dari orang-orang Quraisy yang sangat mengagungkan rumah Allah.
Di antaranya orang-orang Quraisy ada yang bernama Al-Kinani. Ia tidak terima dengan perintah Abrahah. Dalam sejarahnya ia pun pergi ke Yaman khusus ke Quraisy. Sesampainya di sana ia langsung mengotori gereja tersebut dengan kotorannya sendiri. Keesokan harinya Abrahah pun dikejutkan dengan apa yang dilakukan Al-Kinani. Dengan informasi yang ia dapat, ia pun murka dan langsung menyiapkan pasukan infanteri dan 13 pasukan gajah menuju Mekah untuk meruntuhkan Ka'bah. Singkat cerita, sesampainya di Mekah, Abrahah pun banyak mengambil hewan-hewan ternak milik masyarakat Mekah, termasuk unta milik pemimpin Mekah, yaitu kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kejadian itu, para penduduk Mekah yang sadar akan kekuatan tempur Abrahah meminta agar pemimpinnya mendatangi Abrahah untuk bernegosiasi. Datanglah Abdul Muthalib menjumpai Abrahah dengan bantuan Zunafar. Abrahah yang melihat keistimewaan kakek Rasulullah ini pun sangat menghormatinya. Hingga dalam sejarah dijelaskan Abrahah sampai rela duduk di lantai bersama Abdul Muthalib. Wahai Raja Abrahah, sesungguhnya ternak yang kau ambil pemiliknya adalah rakyatku, dan unta yang kau ambil pemiliknya adalah aku. Sementara Ka'bah yang akan kau hancurkan juga ada pemiliknya, dan Allah lah pemiliknya, dan pasti Allah akan menjaganya. Setelah mendengar kalimat itu, Abrahah pun menginstruksikan para penduduk Mekah agar mereka semua menjauhi dari Ka'bah, karena penyerangan akan segera dimulai. Abrahah dan pasukan gajahnya pun maju untuk mulai penghancuran di antara sekian gajah. Setelah berhadapan dengan Ka'bah, tiba-tiba pimpinan gajah yang diberi nama Mahmud tiba-tiba duduk dan tidak bergerak. Karena ulah gajah ini, seluruh gajah yang dibawanya pun ikut duduk dan tidak bergerak. Karena memang gajah Mahmud ini adalah dalang. Dalam sejarahnya, kenapa pimpinan gajah ini bisa melakukan hal tersebut? Tidak lain karena seorang tawanan Abrahah bernama Zunufar yang lepas dari belenggunya dan berlari ke arah gajah Mahmud serta berkata di telinganya, "Wahai Mahmud, ini rumah Allah, tunduklah." Perkataan ini diulang sebanyak 3 kali. Abrahah dan para pasukannya pun melakukan berbagai cara agar gajah Mahmud ini dapat kembali berdiri. Hingga akhirnya jerih payah mereka pun berhasil. Saat jarak antara pasukan Abrahah sudah dekat dan hendak menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba langit menjadi gelap tertutup oleh banyaknya burung yang Allah namakan burung ababil. Burung ini membawa batu dari neraka jahanam. Sebagian riwayat mengatakan besarnya batu itu sebesar biji kurma. Dan setiap burung membawa 2 batu yang siap dilepaskan dan menembus tubuh-tubuh pasukan Abrahah hingga membuat mereka semua tewas, termasuk Abrahah sendiri. Peristiwa ini pun diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Inilah sejarah singkat penyerangan Ka'bah yang dilakukan Abrahah. Setelah peristiwa ini, bangsa Arab semakin mengagungkan Ka'bah dan menamainya Tahun Gajah sebagai perhitungan tahun mereka. Hingga di tahun gajah inilah manusia yang mulia, manusia yang ditunggu oleh seluruh alam semesta dilahirkan. Beliaulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.